Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertakarub ilallah, mendekatkan hati kita, diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintahnya dan jauhi segala larangannya, karena ketakwaan menentukan tinggi rendahnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema khutbah Jumat pada kesempatan yang mulia ini adalah haram merayakan perayaan agama lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita terus diuji di saat kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian umat Islam sendiri menjajakan moderasi agama. Mereka dengan beraninya menuding siapa yang ingin terikat dan taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dicap sebagai radikal. Ucapan dan pernyataan mereka sama persis dengan yang dikatakan oleh orang-orang kafir barat. Perhatikan ucapan para pemimpin kafir itu. Mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush pernah menyebut ideologi Islam sebagai ideologi para ekstremis. Bahkan oleh para Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengatakan ideologi Islam dijuluki sebagai ideologi setan. Kemudian Tony Blair menjelaskan ciri-ciri ideologi setan itu, yaitu yang pertama menolak legitimasi Israel, kemudian yang kedua memiliki pemikiran bahwa syariat Islam adalah dasar hukum Islam, kemudian yang ketiga kaum muslim
harus menjadi satu kesatuan dalam naungan sistem pemerintahan Islam. Dan yang keempat, tidak mengadopsi nilai-nilai liberal dari barat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka ketahuilah orang-orang kafir sesungguhnya takut jika kaum muslim paham Islam, paham kondisi terhadap dirinya bahwa mereka sedang dijajah oleh orang-orang kafir barat dengan neo-imperialismenya. Sebagaimana dulu baginda Nabi SAW mampu membangun peradaban yang tiada tandingnya di dunia karena menerapkan syariat Islam secara keseluruhan. Jamaah kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barat yang kini mendominasi dunia mencari jalan bagaimana agar kaum muslim ini menjadi sekularisme, yakni memisahkan agama dari kehidupan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyodorkan paham moderasi beragama. Istilah itu seolah indah, tapi di dalamnya ada racun yang berbahaya yang bisa menjerumuskan kaum muslim dan umat manusia ini ke jurang kesesatan. Mereka menginginkan kita menyatakan semua agama itu benar. Inilah bentuk pluralisme agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Maka jangan kaget bila beberapa waktu lalu ada pejabat negeri ini meminta sekolah madrasah membuat publikasi ucapan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Juga ada perayaan Natal bersama, doa bersama lintas agama, salawatan di gereja dan lain-lain. Bukankah ini semua melanggar batasan-batasan akidah seorang muslim? Padahal dalam hadis Nabi SAW, "Man tasabbah biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka bagian dari kaum itu. Yang hak dicampur dan yang batil, hati-hati, semua itu bisa membuat seorang muslim murtad, keluar dari ajaran agama Islam. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk selalu waspada agar tidak tergelincir dalam kesesatan dengan mengikuti keyakinan dan perilaku para penganut agama lain. Nabi SAW pun bersabda, hari kiamat tak akan terjadi hingga umatku meniru generasi-generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah seperti Persia dan Romawi? Namun Nabi SAW menjawab, manusia mana lagi selain mereka itu? Beliau pun bersabda, sungguh engkau akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Bahkan andai mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian pasti mengikuti mereka. Kemudian Nabi SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka itu? Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah segala bentuk ucapan selamat dan apalagi mengikuti perayaan hari-hari besar kaum kafir hukumnya haram. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina la yashhaduna zur, dan mereka tidak menyaksikan kepalsuan. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyatakan maknanya adalah tidak menghadiri dan menyaksikan setiap kebodohan
dan kebatilan. Az-zur adalah setiap kebatilan yang dihiasi dan dipalsukan. Zur yang paling besar adalah berlaku syirik dan mengagungkan berhala. Ini adalah penafsiran Ad-Dahhak, Ibnu Zaid dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam pandangan Islam, peringatan Natal dan Tahun Baru adalah kebatilan atau kebohongan, sebab Isa dianggap sebagai Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli qaumin 'iddan wa hadha 'iddana." Nabi kemudian bersabda, sungguh setiap kaum muslim mempunyai dua hari raya, yakni hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Inilah hari raya bagi kita semua umat Islam. Hadis ini dengan jelas menegaskan kita punya hari raya tersendiri. Karena itu umat Islam tidak perlu ikut-ikutan merayakan hari raya umat lain. Ingatlah perkataan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jauhilah oleh kalian musuh-musuh Allah kaum kafir pada hari raya mereka. Dan kemudian menurut Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka ketahuilah bahwa tidak pernah ada seorang pun pada masa generasi salaf dari kalangan kaum muslim yang ikut serta dalam hal apapun dari perayaan mereka. Maka sejelas matahari di siang hari, kaum muslim tidak ikut merayakan perayaan Natal, termasuk sekedar mengucapkan selamat Natal. Semoga kita semua bagian orang-orang yang menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga akidah kita, jangan sampai ikut-ikut dalam perayaan Natal. Naudzubillahi min zalik. Semoga kita tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim.